Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadratir ruhi Sayyid Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftah Bastul Biri wa Syekh Matsum Jawhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Maksum wa Syekh Husn, thumma ila hadratir ruhi ummi hajasakuna binti Ahmadi wa abi Haji Muslim Bagarsana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khiyari, ai hadza utawi iki kuban nerangkan tentang khiyar. Al khiyar adalah memilih, punya hak pilih. Ada dua kemungkinan ini, punya hak pilih antara jadi proses transaksi jual beli ataukah tidak. Yang kedua, boleh memilih apakah sesuatu yang sudah dibeli itu masih tetap dibeli atau dikembalikan. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, masang Ibnu Umar radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa jeung Nabi, idza tabayya rajulani fakul wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar fa inna khayyara ahaduhuma al-akhar fatabayya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay' faqad wajaba al-bay'. Muttafaqun alaihi wal lafdzi Muslim. Idza tabayya'an alikane terjadi akad jual beli dol tinuku sapa rajulani, dua laki-laki, ada dua laki-laki. Ini kenapa kok lafadznya menggunakan rajulani kan itu? Kenapa harus seorang laki-laki? Karena memang dalam tradisi Islam, orang yang melaksanakan transaksi jual beli pergi ke pasar itu laki-laki kan itu. Indonesia kan sudah tidak kan. Indonesia yang paling banyak transaksi jual beli siapa? Perempuan kan itu. Makanya di pasar penuh dengan perempuan kan itu. Seharusnya pasar itu penuh laki-laki kalau menggunakan konsepnya Rasulullah kan itu. Fakul wahidin maka utawi saben-saben suwi-wiji minhum sangking rajulani sangking lanang loro iku bil khiyari ana akad ana hak khiyar malam yatafarraqa selagi durung pisah sapa rajulani. Wa kana lan ana sapa rajulani iku jami'an kumpul ana ing majlis siji, ada di satu majlis, di satu tempat. Yang namanya malam yatafarraqa itu ada beberapa pengertian. Kalau itu konteksnya adalah di toko, ya sebelum salah satunya itu keluar dari toko. Kalau dia itu di pasar, ya sebelum dia meninggalkan tempatnya orang yang jualan itu kan itu. Itu namanya malam yatafarraqa. Malam yatafarraqa. Au yukhayyir atau bece milih, anggon milih sapa ahadu masalah sin rajulani al-akhara ing liyane fa in khayyara mongko yen to gon milih sapa ahadu masalah jin rajulani al-akhara ing liyane fatabayya mongko dadi akad dol tinuku ala dzalika ing kantase mengkono-mengkono khiyar faqad wajaba mongko dadi tetep apa al-bai'u proses jual beli kan itu. Jadi selaginya salah satunya itu memberikan satu waktu kan itu. Misalkan ada, ya biasanya sih kalau transaksi besar kan itu ya. Kalau transaksi di pasar sih tidak seperti itu. Kalau transaksi besar misalkan ada orang datang menawarkan menjual tanah atau menjual rumah kan itu. Terus sama mengatakan, "Ya Pak, kasih waktu saya untuk berpikir kan itu." Berapa hari? Nah, gitu. Oh 3 hari.
seminggu, 2 minggu dan seterusnya kan itu. Jadi seperti itu. Jadi minta waktu. Agar apa? Agar ada kesempatan untuk berpikir itu. Fa in tafarraqa mongko yen to pisah sapa rajulani ba'da antabaya sausai akad dol tinuku walam yatruk lan ora ninggal apa pisan itu sapa sawit wahidun siji-siji minhuma setengah saking rajulani al-bai'a ing dol tinuku faqad wajaba mongko dadi tetep apa al-bai'u proses jual beli walaupun toh berpisah tadi sebagaimana sudah saya jelaskan, tetapi kalau tadi memang minta waktu untuk berpikir, maka itu namanya tetap disebut transaksi jual belinya masih tetap berjalan kan itu, berjalan. Nah ini. Jadi memang satu proses jual beli kadang-kadang memang seperti itu. Jadi minta waktu, tadi sudah katakan kalau akad-akad besar itu biasanya memang tidak bisa sekaligus jadi kan itu ya. Ada hal yang menarik memang ya sesuatu itu ya. Saya kasih contoh yang kita gunakan Mahat 1 itu ya, Mahat 1. Itu miliknya saudara, jadi gang satu sini gitu. Miliknya istrinya Pak Edi dulu itu. Itu datang ke sini, di sini untuk menawarkan tanah itu. Itu waktu itu saya tolak kan itu. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya merasa belum punya uang kan itu. Saya ngomong, Pak Edi, kalau dari kagungan harta kan, saya belum punya uang. Karena saya masih berusaha untuk mengakhiri studi saya kan itu. Andai kata ada uang pun saya gunakan untuk bayar SPP lah, bayar apalah kan itu. Karena walaupun saya dulu beasiswa, tetap harus bayar sana sini kan. Misalkan bayar ujian promosi kan itu relatif banyak. Hanya karena itu memang akhirnya menjadi oleh Allah ditakdirkan menjadi milik saya. Itu lain kali datang lagi kan itu, datang lagi. Dan waktu itu datang yang terakhir itu adalah ketika saya selesai ujian promosi doktor kan itu, datang lagi. Akhirnya tak iyani kan itu. Hanya karena waktu itu saya tidak ngerti bagaimana cara meminjam uang ya itu. Akhirnya saya beli sebagian. Padahal semestinya tanah itu sambil sebaratnya itu termasuk dulu tanahnya Bu Edi itu kan itu. Jadi saya kembali bahwa proses transaksi itu memang kadang-kadang tidak bisa pada waktu yang seketika tidak bisa. Jadi ada minta waktu jeda. Tapi selagi masih terjadi akad tadi ya, masih terjadi perjanjian, maka itu tetap dihitung pada masa khiyar kan, pada masa memilih antara apa? Antara meneruskan transaksi jual beli atau memberhentikan kan ngeten. Wa an Amr bin Syu'aib saking Amr bin Syu'aib an Nabi saking bapak Amr rupane Syu'aib kan itu an jadi saking bae si Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kolang dika sapa Nabi al-ba'i utawi wong kang adol wal mubta'u lan wong kang tuku iku bil khiyari kena milih hatta yatafarraqa sehingga berpisah sapa al-ba'i wal mubta' illa antakuna kecuali yen to ono iku safqata khiyarin ana engkat janji kena milih kan itu. Jadi yen to ono apa tadi proses transaksi jual beli itu akad janji kena milih. Wala yahillu lan ora halal lahu tetep keduwe saben-saben man. Apa ayu fariko yen to misah apa kulhu ing baik khasyatan krana wedi krana kuwatir ayastaqilahu yen to murungaken. Yastaqilah itu artinya mestinya merdeka, artinya murungaken hu ing transaksi jual beli. Jadi seperti itu. Jadi ketika proses transaksi itu masih belum berpisah, ya tetap transaksi itu masih tetap berjalan. Tidak boleh misalkan ada pembeli itu dia punya dagangan sudah ditawar, ternyata ditawarkan kepada orang lain, itu tidak boleh kan itu. Jadi sesuatu yang sudah ditawar dan penawarnya masih tetap di situ, itu ditunggu sampai yang bersangkutan itu membatalkan. Kalau sudah dibatalkan pun mboten sias kalau mboten suas niki kan itu. Dan akhirnya datang pembeli berikutnya dan menawarkan itu baik. Oleh karena itu memang kalau saya perhatikan idealnya proses transaksi itu seperti di toko sekarang. Di toko-toko swalayan itu kan tidak ada model tawar-menawar kan itu. Gelem wis mono, ra gelem wis mono kan itu. Kalau di pasar itu beresiko kan itu. Karena di pasar seringkali ada
Ada tawar menawar kan itu. Kadang-kadang penjualnya itu kadang-kadang tergoda kan itu. Tergoda apa? Tergoda untuk berbuat yang tidak jujur kan itu. Ya, yang sering kali kan gitu kan. Misalkan sampean mau beli pisang kan itu, beli pisang. Pinten Bu? Terus dia ngomong 20.000 ya. 20-an itu, terus sama tawar. 12 Bu. Oh, kulake durung oleh kok. Wah gitu. Tapi begitu sampean pergi, Mbak pergi Mbak. Gepeng laris. Nah, itu juga semestinya tidak indah kan itu, tidak indah. Jadi kalau harga itu pasti kan enak kan ya, enak. Jadi kita tidak terlalu tawar menawar gitu. Tetapi kalau saudara ingin mengikuti Rasulullah kan itu, apa kata Rasulullah? Idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan. Jadi kalau saudara itu ingin menjual, ya jualnya itu dengan samhan kan itu. Samhan itu harganya jangan mahal-mahal kan itu. Tetapi wa idza ishtara, ketika saudara itu membeli, kata Rasulullah juga samhan. Apa arti samhan? Misalkan begini ya. Ada sampean jual, kalau di pasar mana? Pasar Bence itu biasanya ada tawar menawar enggak itu? Misalkan gini, sampean membeli apa tadi pisang. Sampean ngerti harganya, harga pisang itu 15.000, sampean ngerti kan itu. Tapi begitu dia menawarkan, "Beten Bu niki Bu, kalih dosa Mbak, terus sampean duwi." Itu yang namanya idastara samhan itu. Jadi walaupun sampean tahu harganya 15.000, begitu dia menawarkan 20.000, langsung sampean bayari. Itu biasanya penjualnya senang atau tidak? Mesti seneng kan itu, didongakne pisan kan itu. Ya Allah Mbak, muga-muga rezeki sampean lancar kan itu. Dan sangat boleh jadi doa-doa seperti itu yang mengakibatkan apa? Rezeki kita lancar. Doanya banyak orang itulah, doanya banyak orang itu. Jadi seperti itu. Sama kalau kita naik becak misalkan. Begitu selesai, begitu sampai sama takok, "Pinten Pak?" kan itu. 100.000 kan itu. Itu sama kayak 15.000. Wow, itu sukanya luar biasa kan itu. Atau sama kasih uang 20.000 kan itu. Pun betul sasusuk kan itu. Wah, itu satu kebahagiaan yang luar biasa kan, luar biasa. Bagi orang yang oleh Allah di rizkinya dilancarkan, uang 10.000 itu tidak ada artinya kan itu. Tidak ada artinya. Gitu. Jadi makanya sampean berdoalah kepada Allah sampai saudara itu berkesimpulan bahwa uang itu tidak penting kan itu. Tidak penting. Iya, tidak penting. Iya. Ya itu kalau kita berusaha, insya Allah nanti pada saatnya saudara akan dimunculkan ya perasaan-perasaan seperti itu ya. Perasaan bahwa uang itu tidak penting itu akan sampai ke sana kan itu. Jadi akan sampai ke sana. Jadi saudara-saudara itu kalau masuk ke ruangan saya, ke kamar saya itu seringkali dia, "Mas Ali kedua ada duit kok ngono kan itu, enggak didekene sing rodok primpen kan itu." Yang sedemikian rahasia kan itu. Jadi enggak ada saya uang itu rahasia kan itu. Kalau anak-anak saya minta uang itu, ya minta uang untuk beli ini kan itu, ya jugo. Saya tidak pernah memberi kan itu. Saya suruh ngambil sendiri kan itu. Karena apa? Dengan cara seperti itu menciptakan apa ya? Menciptakan kejujuran itu ya, kejujuran. Anak itu cenderung tidak jujur kalau apa? Kalau kita sebagai orang tua itu disimpulkan kita itu bakhil kan itu. Kalau bakhil itu nanti pada saatnya sampean ndelikno uang itu, begitu sudah konangan mau diambil semaunya gitu. Tapi kalau setiap hari ya gitu-gitu aja ya enggak, ya anak-anak enggak butuh itu, enggak butuh. Jadi kita ciptakan itu ya, ciptakan satu perasaan bahwa kita itu saling percaya kan itu. Jadi tadi saya kembali ke tadi bahwa kalau dikhawatirkan tidak jadi beli ya gitu, ya jangan sampai berpisah kan itu, jangan sampai berpisah. Rawan cerita hadis sabal hamsatu ila Ibnu Majah kecuali Ibnu Majah. Wa rawan cerita hadis sabad Daruqutni wa Ibnu Huzaimah bin Huzaimah wa Ibnu Jarud wa fi riwayatin lain dalam satu riwayat hatta yatafarraqa sehingga berpisah sapa rajulani ammakaniya saking gon lorone rajulani. Tadi saya contohkan kalau proses transaksi jual beli itu di toko ya sampai calon pembelinya itu keluar, itu sudah terjadi akad khiyarnya sudah hilang. Akad khiyarnya sudah hilang. Atau kalau di pasar ya sepanjang kita sudah pergi dari lapak atau tempat penjualan itu sudah terjadi berpisah. Ngaten.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, disebut Ibnu Umar, dzakara menyebutkan sebuah rajulun, seorang laki-laki, lawa atau wadul lah. Wadul seorang laki-laki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sang dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna satune rajul iku yukhda'u, iku dibujuk, ditipu sapa rajul fil buyu ing dalam proses jual beli. Faqala maka nuli ndonga sapa Nabi, idza bay'ata nalikane akad jual beli sira fakul, mongko ngucap sira la khilabata, ora ana bujuk membujuk iku maujud muttafaqun alaiha ngoten. Jadi kalau proses transaksi jual beli itu harus jujur. Jangan sampai ada yang menipu kan itu. Jadi orang yang biasa menipu itu kalau tidak menipu nggak marem kan itu. Jadi kalau dia sudah bisa menipu orang, itu merasa dia bahagia kan itu. Kan banyak contoh itu kan divideokan di YouTube itu, kadang-kadang orang kan, sampai pernah nggak dikirimi kan itu, selamat Anda memenangkan ini kan begitu kan itu. Apakah saya pernah? Saya berkali-kali kan itu. Pernah dulu saya ditelepon itu ya. Karena saya yakin dia itu membujuk, tak jarak kan itu kan, tak jarak itu. Tak jarak, telepon, jadi kasih tahu kalau Bapak Perunto menang begini, terus saya jawab, alhamdulillah, pas nggak ada uang malah ada hadiah kan itu. Terus dikasih tahu, ini Bapak langsung bisa cairkan itu di ATM kan itu, begini. Oh iya, tempatnya Bapak sampai ke ATM jauh atau tidak? Enggak jauh, sekitar 150 meter kok. Nanti begitu tanya akhirnya kan, Bapak punya ATM apa kan itu? Wah, itu biasanya sudah dia mencaci maki itu miso kan itu. Saya pernah dipisui kan itu. Bapak punya ATM apa loh? Sama pengennya ATM apa? Saya ada itu, BCA ada, BRI ada, BNI ada, Exim ada loh. Kalau sudah seperti dia ngerti kan yang membujuk itu, yang menipu. Oh, berarti yang mau dibujuk, yang mau ditipu itu tidak bisa ditipu. Terus akhirnya marah itu. Jadi membuat penipu marah itu jadi penting, itu tidak penting. Biar apa, dia tidak pengen menipu lagi kan. Loh, orang kampus itu beberapa kali ditipu loh, itu ditipu. Dikasih tahu begini, disuruh masuk ke ATM, terus dipandu itu untuk macet apa kan itu, ngerti saldonya berkurang kan itu. Jadi seperti itu kan, ya kadang orang hidup. Nah, tetapi kita harus yakin bahwa orang yang mendapatkan kekayaan dengan menipu itu, yakinlah bahwa hartanya itu tidak akan barokah kan itu. Tidak akan barokah. Maka yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana mendapatkan rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu yang seperti apa sih? Bisa digunakan menambah kebaikan dalam kehidupan kita kan itu namanya rizkinya barokah. Anak yang barokah juga anak yang memungkinkan keluarganya itu kebaikannya bisa menjadi bertambah kan itu. Bukan rezeki yang barokah itu rezeki yang bisa digunakan membeli mobil bagus kan itu ya. Mobil bagus itu bisa menjadi barokah kalau dengan mobil bagus itu akhirnya bisa mengantarkan orang yang memiliki itu kebaikannya bisa semakin bertambah. Kan sangat boleh jadi kan? Karena dia punya mobil bagus, misalkan hujan-hujan masih tetap bisa mendatangi pengajian. Itu kan bertambahnya kebaikan juga kan itu. Bertambahnya kebaikan. Jadi seluruhnya tergantung apa sih? Ya tergantung bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita kan itu. Dan memang Allah itu suka manakala apa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ditunjukkan. Makanya kalau menurut Pak Quraisy, seorang wanita itu boleh enggak, contohnya kan wanita itu, boleh enggak seorang wanita itu membeli baju yang bagus ini itu? Boleh. Kalau niatnya apa niatnya? Niatnya, ya Allah, saya ingin tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Dengan cara apa? Dengan cara membeli baju yang bagus. Sama dengan Imam Hanafi kan, Imam Hanafi itu jubahnya itu harganya sekian dinar, saya lupa gitu. Kalau dirupiahkan, pokoknya jutaan lah harganya itu. Harga jubahnya itu jutaan itu. Ketika itu diingatkan orang bahwa Imam Hanafi itu terlalu mewah, apa jawaban Imam Hanafi? Imam Hanafi menjawab bahwa bajuku itu akan memberitahukan ke orang bahwa pemakainya
tidak akan meminta-minta. Oh, ngoten nggih, tidak akan meminta-minta. Jadi memakai baju yang bagus itu ya boleh-boleh saja kan itu. Jangan sampai penampilannya sudah sedemikian hebat, sudah sedemikian wah, tapi masih tetap meminta. Ada di YouTube itu ada seorang yang mengaku dirinya ulama, mengaku dirinya ustadz, mengatakan punya pondok, mobilnya pintunya 2, mobil sport itu, harganya mahal itu, tapi masih tetap mengatakan Bapak Ibu yang mendapatkan kelapangan rezeki, maka saya tidak segan-segan untuk menampungnya dalam rangka mengembangkan pondok pesantren yang kami rintis ini kan itu. jadi endingnya di situ. Jadi terus kalau ketemu wali muridnya dikasih tahu, Bapak Ibu pengen umroh atau tidak kan itu. Kalau pengen umroh bisa nanti bersama saya kan itu di tanggal sekian. Bayarnya sekian kan itu. Itu endingnya apa endingnya itu? Endingnya juga keuntungan kan itu. Jadi keuntungan. Nah, jadi itu artinya pengasuhnya tidak menjaga wibawa, tidak menjaga wibawa. Nanti kalau ada jamaahnya yang rada mikir kritis, ternyata ustadzku moto duiten kan itu, titik uang kan seperti itu kan itu. Jadi seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa proses transaksi jual beli itu tidak diperkenankan untuk saling menipu. Maka kejujuran itu jadi penting. Untuk sementara begitu, pengajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan dengan hanya 3 hadis dari babul khiyar. Insyaallah untuk berikutnya nanti kita teruskan dengan babur riba. Marilah kita bersama pengajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.